Dengan dipilihnya Caimin sebagai calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan, saya kira ini akan mengubah secara ekstrim ya konstelasi politik nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risya Destriana Putri, dalam podcast Citra Institute. Saat ini saya bersama dengan Pak Yusak Farhan sebagai pengamat politik dari Citra Institute sekaligus Dekan Visip Unpam. Saat ini kita akan membahas ya politik yang lagi trending topik nih. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ya ke Pak Yusak. Gimana nih Pak Yusak sebelumnya kabarnya? Alhamdulillah baik, kita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Bapak langsung aja kali ya kita langsung ke pertanyaan gitu Ya, ya. boleh. Iya, ini kan sekarang kita lagi tahu nih Pak trending yang mana politik lagi memanas ya Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, eee, mengapa sih Pak Nasdem itu bermanuver menggait Caimin sebagai cawapresnya Anies tuh Pak? Kira-kira kenapa tuh Pak? Ya, memang manuver Nasdem ini mengejutkan banyak orang ya, karena PKB sebelumnya sudah bergabung dengan Pak Prabowo kan. Nah, pelajaran penting yang bisa kita tarik yang pertama tentu adalah bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan. Sepanjang barter kepentingan ketemu, ya dalam konteks koalisi bisa jalan. Dan memang pola koalisi yang terbangun dalam lanskap politik nasional kita memang lebih kental atau dibangun berbasis pragmatisme jangka pendek. Nah, bukan koalisi yang dibangun berbasis kebajikan umum menyangkut kehidupan rakyat banyak. Nah, ini pelajaran terpenting yang mesti kita harus evaluasi kan. Nah, yang kedua, kenapa Nasdem ini sangat agresif berburu tokoh cawapres dari lingkaran Islam tradisional, dan dari awal kita melihat manuver Nasdem ini kan terus berburu calon wakil presiden yang memang berasal dari lingkaran Islam tradisional dalam kurung NU. Makanya kemarin muncul kan nama-nama seperti Mbak Yeni Wahid, kemudian Mbak Hovifah, meskipun dua nama tersebut kan pada akhirnya setelah melalui seleksi alam dan dalam tanda kutip ya hilang lagi, tenggelam lagi. Nah, sekarang kenapa kemudian Caimin yang dipilih menjadi calon wakil presiden Mas Anies Baswedan? Saya kira ada dua pertimbangan utama. Yang pertama, bagaimanapun Caimin ini lahir dan besar dari rahim pesantren. Sulit melepaskan atribut Caimin sebagai kader NU. Yang kedua, Caimin adalah ketua umum partai politik, dan PKB adalah partai politik yang cukup kuat, terutama di Jawa Timur, dan bahkan penerimaan PKB juga sangat baik di Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian dipersepsikan atau dianggap bisa menambal kelemahan Pak Anies Baswedan. Dari awal ya, Nasdem sadar diri bahwa Pak Anies ini sering mendapatkan serangan secara agresif ya, dianggap sebagai capres yang mengembangkan politik identitas dan lain sebagainya. Nah, saya kira bagaimana Nasdem bekerja untuk menetralisir Pak Anies Baswedan supaya bisa diterima di kalangan yang lebih luas. Caranya adalah bagaimana dengan menggandeng Caimin. Nah, oleh karena itu dengan dipilihnya Caimin sebagai calon wakil presiden Pak Anies Baswedan, saya kira Nasdem sedang bekerja bagaimana menetralisir agar Pak Anies bisa diterima secara lebih luas, bukan hanya oleh kelompok-kelompok Islam perkotaan atau Islam konservatif, ya, tetapi juga oleh kelompok-kelompok Islam tradisional. Dan memang sulit kita membayangkan kelompok-kelompok Islam tradisional ini bertemu dengan kelompok-kelompok Islam konservatif dalam sejarah pemilu kan. Nah, tetapi realitas politik hari ini menyuguhkan fakta lain bahwa dua kelompok itu ternyata kan bisa ketemu. Nah, makanya kita bisa pahami kenapa kemudian kemarin pidato politiknya Pak Surya Paloh itu salah satunya menyinggung soal ya selamat tinggal cebong dan kampret kan. Saya kira ini bentuk penegasan bahwa Pak Anies hari ini begitu PKB masuk tentu tingkat penerimaannya
bisa menjadi lebih luas lagi, bukan hanya didukung oleh kelompok-kelompok Islam konservatif, tapi juga didukung oleh kelompok-kelompok Islam kultural atau Islam tradisional. Gitu, Risa. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak dampak dari Anies Imin gitu Pak terhadap peta koalisi yang ada? Ya, dengan dipilihnya Caimin sebagai calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan, saya kira ini akan mengubah secara ekstrim ya konstelasi politik nasional. Nah, karena bagaimanapun eh, PKB yang dari awal membangun komitmen atau kerjasama politik dengan Pak Prabowo kan sekarang hengkang dan bergabung dengan Pak Anies Baswedan. Sementara di sisi lain Demokrat yang dari awal bergabung di koalisi perubahan bersama Nasdem, ya dengan masuknya Caimin, Demokrat merasa bukan hanya terusik tapi merasa dihianati. Nah, tentu kita bisa memahami sikap politik yang diambil oleh Partai Demokrat ya, dan kemudian memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sikap politik Demokrat ke depan? Apakah berlabuh ke poros-poros koalisi yang sudah ada, katakanlah bergabung dengan porosnya Pak Ganjar, ataukah bergabung dengan porosnya Pak Prabowo, ataukah tidak bergabung dengan koalisi poros manapun? Ya, saya kira itu beberapa pilihan yang bisa diambil. Nah, sekarang kalau Demokrat tidak mengambil sikap politik untuk bergabung dengan poros politik yang sudah ada, ya saya kira Demokrat eh, tetap berkepentingan secara elektoral terhadap pemilu legislatif, apalagi desain pemilu sekarang kan pemilu serentak ya. Saya kira Demokrat tetap berkepentingan memainkan peran di Pilpres, sehingga kalaupun pilihan politiknya tidak bergabung dengan poros politik manapun, ya saya kira tidak banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, pilihan lain saya kira adalah apakah Demokrat akan membangun poros baru bersama dengan beberapa partai yang lain, katakanlah misalnya PKS yang memang secara chemistry lebih mudah ketemu dengan Pak Anies Baswedan. Kemarin di deklarasi Pak Anies Caimin kan memang tidak hadir presiden PKS-nya, tetapi memang secara chemistry PKS lebih dekat dengan Pak Anies Baswedan. Nah, kalaupun misalnya PKS mengambil sikap untuk ikut bersama Demokrat out, kemudian P3 juga mengambil sikap keluar dari PDIP dan tiga partai politik ini membangun poros baru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa calon presiden dan wakil presidennya, atau siapa capres yang memiliki magnet elektoral bagi partai-partai lain untuk bergabung. Nah, saya kira memang dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan, ya sekali lagi ini mengubah secara ekstrim terhadap konstelasi politik nasional, dan sebetulnya narasi perubahan yang coba diusung oleh teman-teman Nasdem, PKS dan Demokrat awalnya sekarang tidak lagi relevan, karena yang digandeng Pak Anies adalah ketua umum partai politik yang selama ini berada dalam gerbong pemerintahan Pak Jokowi kan. Saya kira itu, Richard. Oke baik Pak, dari dampak yang sudah Bapak sebutkan tadi nih Pak, apakah pasangan dari Anies dan Caimin akan kompetitif gitu Pak, melawan Prabowo dan Ganjar gitu Pak? Ya, saya kira ada plus minusnya ya. Dari berbagai hasil radar survei kan sementara posisi Pak Anies selalu berada di urutan buncit. Nah, sekarang bagaimana mengejar ketertinggalan dengan poros yang ada, katakanlah dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, saya kira kalau bicara plus minusnya, Caimin tentu punya nilai plus. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, dia adalah ketua umum partai politik, dan PKB punya basis massa yang solid di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah, dan kita mesti harus akui bahwa di bawah kepemimpinan Caimin, PKB menjadi partai politik yang semakin solid dan terkonsolidasi karena memang diisi oleh anak-anak muda. Nilai lebih lainnya, saya kira Caimin tetap mewakili kelompok Islam kultural, karena bagaimanapun Caimin lahir dan besar dari rahim pesantren. Nah, inilah yang kemudian akan dipakai oleh Nasdem untuk menambal kelemahan-kelemahan Pak Anies Baswedan. Jadi selama ini kalau misalnya dari 3 provinsi yang suaranya sangat signifikan, ada Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ya saya kira kalau tingkat penerimaan Pak Anies Baswedan di Jawa Barat relatif baik, nah sekarang tinggal bagaimana bekerja untuk menambal kelemahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kira kalau
dari perspektif itu masuknya Caimin akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Nah, tetapi saya kira kelemahan lain ya tentu kan efek dari masuknya PKB kan ada arus keluar, dan ini sudah disampaikan oleh Partai Demokrat kan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini yang membuat poros Pak Anies Caimin tetap harus bekerja secara ekstra bagaimana mengejar ketertinggalan dengan dua poros capres yang sudah ada, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira itu, Richard. Baik Pak, tadi berbicara tentang Demokrat gitu Pak. Kira-kira kemana nih Pak Demokrat akan melabuhkan pilihannya setelah keluar dari koalisi perubahan? Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, tidak bergabung dengan poros manapun, yang saya kira ini tidak terlalu banyak memberikan keuntungan secara politik. Yang kedua, membangun poros baru, cuma problemnya tadi, siapa yang akan menjadi magnet elektoral bagi partai lain untuk bergabung. Nah, terakhir opsinya adalah bergabung dengan poros yang sudah ada. Nah, sekarang terhadap porosnya Pak Prabowo dan porosnya Pak Ganjar Pranowo, bagaimana potensinya? Ya, saya kira PDIP kan dari awal sudah membangun komunikasi politik ya sama Mas Ahaye, bahkan Mbak Puan sendiri yang menyebut Mas Ahaye sebagai bakal cawapres potensial kan. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat atau belum melihat keseriusan PDIP untuk menggait Mas Ahaye sebagai calon wakil presidennya Ganjar. Nah, faktor lain adalah saya kira hubungan Bu Mega dan Pak SBY ya, yang sampai hari ini belum bisa kita katakan cair 100% kan. Nah, ini kendala-kendala psikologis ini ya yang akan menjadi pertimbangan bagaimana kemudian apakah Demokrat bisa secara lebih leluasa bergabung dengan porosnya Pak Ganjar. Nah, sepanjang hambatan-hambatan psikologis ini bisa dihilangkan, ya saya kira potensi bergabungnya Demokrat ke porosnya Pak Ganjar tetap terbuka ya. Nah, bagaimana dengan porosnya Pak Prabowo? Ya, saya kira secara chemistry memang Demokrat pernah punya pengalaman kerjasama dengan Pak Prabowo dengan Gerindra ya. Saya kira secara chemistry hambatan psikologisnya tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan hambatan-hambatan psikologis dengan kelompok PDIP atau Bu Megawati ya. Nah, saya kira pertimbangan lainnya adalah ya tentu Demokrat akan mengambil pilihan politik yang memungkinkan Demokrat menjadi bagian dari pemenang. Nah, kita tentu akan melihat ya, akan menunggu bagaimana sikap Partai Demokrat. Kalau kemarin disampaikan oleh Pak SBY, Demokrat sedang calling down dulu ya, kita masih menunggu. Tetapi paling tidak potensi bergabungnya Demokrat dengan dua poros yang sudah ada ya, saya kira sangat terbuka ya, dengan plus minus masing-masing. Saya kira itu, Risa. Baik Pak, dari beberapa pilihan tadi yang Bapak sudah sebutkan, apakah memungkinkan nih Pak untuk Demokrat membangun poros koalisinya sendiri, katakanlah dengan PKS ataupun P3 gitu Pak? Ya, kemungkinan itu tetap ada, tetapi pertanyaan dasarnya adalah siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Katakanlah PKS, Demokrat, dan P3 bergabung, kan pertanyaan dasarnya siapa capres dan cawapresnya. Apakah katakanlah misalnya ada dua nama yang cukup kompetitif, ada Pak Sandiaga Uno dan AHY. Kalau formulanya capresnya adalah Pak Sandi, cawapresnya AHY, atau dibalik capresnya adalah AHY dan cawapresnya Pak Sandi, apakah pasangan ini cukup kompetitif untuk melawan Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo serta Pak Anies Baswedan? Karena persepsi publik sejauh ini saya kira tidak menempatkan Pak Sandi dan AHY ini sebagai calon presiden, tetapi adalah sebagai calon wakil presiden. Jadi mindset atau persepsi publik sebetulnya, kenapa elektabilitas Pak Sandiaga Uno bagus, kenapa elektabilitas Mas AHY bagus, ini ada dalam domain dan konteks sebagai calon wakil presiden, bukan calon presiden. Nah, makanya kalau bicara poros capres, saya kira memang sejauh ini sudah terkunci pada tiga poros utama ya, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Sehingga berharap lahirnya poros baru yang kompetitif juga agak sulit di luar faktor PKS secara chemistry masih
nyaman dalam tanda kutip berada di koalisi perubahan bersama dengan Pak Anies. P3 meskipun proposal cawapres Sandiaga Uno terhadap Ganjar Pranowo belum diberikan lampu hijau oleh Bu Mega, ya saya kira sampai hari ini P3 masih berkomitmen untuk tetap berada di porosnya Pak Ganjar Pranowo. Oke, baik Pak. Itu tadi beberapa pertanyaan ya Pak. Selanjutnya dari Bapak sendiri apakah ada closing statement gitu Pak yang akan disampaikan? Ya, tentu eh, pelajaran penting yang kita bisa tarik, yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Ya, tidak ada kawan abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan. Nah, koalisi yang dibangun dalam beberapa kali pilpres, dalam beberapa kali pemilu, ini selalu menunjukkan kecenderungan adanya koalisi yang semata-mata dibangun berdasarkan pragmatisme jangka pendek. Padahal masyarakat kita berharap ya koalisi yang dibangun itu juga bagaimana bisa bertumpu atau berorientasi bukan hanya rent office seeking kan, tetapi bertumpu pada bagaimana menghadirkan kebajikan umum untuk masyarakat luas. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau saya boleh meng-highlight gitu Pak dari yang Bapak sampaikan, itu tidak ada yang namanya kawan gitu Pak dalam politik. Tidak ada yang abadi dalam politik. Yang ada hanyalah em, ke tadi apa tuh Pak? Kepentingan. Iya, kepentingan. Jadi yang tidak benar banget itu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak atas Ya, terima kasih Risa. kesempatannya. Saya Risya undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Citra Institute selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.